negara kita ironis karena walaupun memang ada pertumbuhan ekonomi, tapi korupsi itu terus terjadi. Terjajah korupsi, apa yang ingin disampaikan Media Group, Bang? Ya, artinya gini, Bung Leo ya. Setelah kita 69 tahun merdeka, ya, merdeka secara politik ya. Tetapi ternyata belenggu koruptor ini belum terbebaskan dari Indonesia. Bahkan kalau kita lihat catatan terakhir dari ICW, koruptor ini trennya makin meningkat kan? Naik ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Kan itu persoalannya. Kenapa penjajahan koruptor ini masih berlangsung sampai hari ini, bahkan mungkin ke depan kalau tidak ditangani secara serius? Kenapa? Karena memang banyak pihak yang memberi tempat. Ya pejabat, ya mungkin juga anggota masyarakat, memberi tempat, bahkan menggelar karpet merah. Selamat datang koruptorku katanya. Dan dia pangku-pangku itu. Memang ucapan dari mereka-mereka itu, berantas korupsi, sikat koruptor, miskinkan koruptor, katakan tidak pada korupsi. Tidak pada koruptor. Ternyata dia melakukan itu. Nah, dan ini terjadi terus. Nah, kenapa juga bisa terjadi? Karena memang sistem peradilan kita juga itu belum seragam. Ya kan, ada yang memponis seumur hidup, ada yang ponis 20 tahun, ada yang ponis 14 tahun, ada juga yang ponis 2 tahun. Kan begitu. Ada yang memponis juga menggunakan tindak pidana pencucian uang hingga membuat terdakwanya miskin. Tetapi ada juga yang tidak menyentuhnya gitu. Betul. Nah, ini yang membuat para koruptor ini tidak merasa jerah gitu, dan tidak takut, Bung Leo. Gak ada rasa takut. Ya 2 tahun, ya buat dia mah biasa-biasa aja. Ada remisi lagi nanti kan gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu kita mau katakan, berapa banyak juga APBN yang kita siapkan untuk membelanjai rakyat ini. Sepanjang korupsi itu tidak bisa kita berantas, maka sepanjang itu pula lah rakyat ini akan tetap miskin. Dan kita akan tetap menjadi negara terkorup di dunia, dan negara terbelakang, negara termiskin. Oleh karena itu, satu-satunya harapan kita kepada pemerintahan yang akan datang, kita minta kepada mereka langkah utama dan paling utama dan yang paling terdepan, beri ruang kepada KPK seluas-luasnya. Jangan dikerdilkan. Jangan dikerdilkan KPK, dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk masuknya KPK untuk kepada setiap instansi. Supaya apa? Supaya semua kelakuan-kelakuan para koruptor ini bisa tertangani. Ada yang mengatakan begini, Bang Eman, banyak sekali korupsi dan terus terjadi dan malah makin meningkat karena tidak ada hukuman yang membuat efek jerah. Ada sebagian yang mengatakan sudah hukum mati saja supaya koruptor di Indonesia ini takut, karena itu pernah terjadi di negara China misalnya, Tiongkok, dan akhirnya tapi sebagian orang lagi mengatakan tidak selalu hukuman mati itu akan menghambat korupsi. Sebetulnya apakah memang belum menakutkan hukuman bagi koruptor di Indonesia atau seperti apa, Bang? Ya, yang pasti kita tahu juga pernyataan hukuman mati itu kan hanya sebatas pernyataan. Prakteknya kan tidak ada kan? Tidak ada, Nah, kalau menurut saya yang paling efektif, gunakan tindak pidana pencucian uang itu semaksimal mungkin. Kita nggak usah menggunakan pemiskinan, tetapi otomatis nanti orang ini akan jatuh miskin. Tapi kita tidak menggunakan istilah pemiskinan, tetapi orang ini pasti jatuh miskin. Bung Leo bisa bayangin, saya kaget ketika saya ikutin kemarin persidangan Hambalang. Tiba-tiba muncul nama-nama yang hebat-hebat. Ternyata terima aliran dana 25.000 US dollar, 1 juta US dollar. Dan orang ini, mudah-mudahan ini tidak benar ya. Kalau ini benar, saya jujur aja, bukan hanya respect hilang, ini udahlah,
saya nggak mau lagi berteman dengan anak ini gitu. Karena apa? Ini kan sesumbar kan, seolah bersih. Nah, oleh karena itu saya minta kepada pemerintahan yang akan datang, bangun sistem peradilan, penegakan hukum, ajak kepolisian, ajak kejaksaan, bersama-sama KPK untuk apa? Mari kita perangi korupsi ini secara bersama-sama. Tidak boleh di kepolisian kendor, di kejaksaan kendor, di KPK diperkuat. Tiga-tiganya sama-sama. Dan di pengadilan juga nggak boleh juga kendor. Gitu. Baik Bang Elman, kita ingin mendengarkan juga opini anggota masyarakat Bang. Pagi ini kita sudah terhubung dengan Pak Umar di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi Bung Yunar. Ya Pak Umar, bagaimana Pak? Pagi Bung Ilman. Pagi Pak Umar. Selamat pagi, bagaimana Pak? Jika Metro TV sudah menempatkan koruptor itu penjajah, berarti itu sudah bertentangan dan peri kemanusiaan. Harus dihapuskan. Nah, cara menghapuskannya tidak seperti cara menghapus penjajah. Nah, jadi pendekatannya adalah penegakan dan juga pencegahan. Begini Bung Ilman, kalau terorisme yang diduga orang telah melakukan gerakan teroris itu dihukum berat, maka penanganan koruptor, saya sebagai rakyat kecil mohon dilakukan seperti cara menangani terorisme. Kemudian yang kedua, pencegahannya, tolong negara ini buat billboard setiap provinsi. Pejabat-pejabat yang kekayaannya besar itu ditulis di dalam billboard itu supaya masyarakat tahu. Pejabat yang kaya raya itu uangnya ditanya dari mana asalnya, supaya masyarakat juga ikut serta akan memberikan sanksi sosial. Ketika diundang di rumahnya, Pak, ini uangnya dari mana? Kalau ternyata terindikasi uang dari korupsi, nggak usah didatangi setiap mereka mengundang masyarakat untuk kumpul di rumahnya. Ini pencegahan. Jadi gaya hidup ini sangat mempengaruhi perilaku koruptor. Impor barang-barang mewah kalau bisa itu dihentikan. Jangan sampai memancing orang untuk membelinya. Dari mana uangnya kalau gajinya kecil? Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan mulai dari keuangan negara. Terima kasih Bung Ilman. Selamat. Jadi kita angkat bantu bunting kembali untuk menghabisi koruptor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar di Palembang, Sumatera Selatan untuk semangat memberantas korupsinya. Selamat pagi. Semangat 45-nya bagus. Semangat 45. Baik Bang Elman, nanti kita akan membahas opini Pak Umar dari Palembang, tapi kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Beda Detail akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manis kini ada ekstraknya. Mastin hadir sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin makin ceria. Hati pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin herbal. Rahasia dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin good. Setiap kebaikan memberikan sebuah arti di hati. Meneruskannya akan membuatnya lebih berarti. Berbagi kebaikan di hari yang fitri ini dengan Floridina yang mengandung semua kebaikan jeruk asli dalam setiap tetesnya. Floridina, manisnya jeruk asli. Selamat Idul Fitri. Avanza itu tenang mau jalan kemana saja. Selalu siap melayani dimanapun kita berada. Rasanya seperti punya keluarga di mana-mana. Avanza itu benar-benar tercipta untuk Indonesia. Dari dulu hingga nanti. PTN School of Management membentuk saya menjadi Young Entrepreneur dengan mata kuliah unggulan dan tenaga pengajar berkualitas, ditunjang fasilitas kampus yang lengkap dan lokasi strategis di pusat Jakarta.
PM School of Management membantu kami mewujudkan cita-cita dalam berbisnis. The PM School of Management, smart, resilient, and young entrepreneur. Keturunan diabetes 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Cegah mulai sekarang. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Bermodalkan mimpi dan tekad, Asian Agri mengajarkan cara berkebun yang baik. 29.000 petani plasma dan 25.000 pekerja. Kami menikmati hasil kerja keras dan kebersamaan ini. Petani plasma dan pekerja Asian Agri mengucapkan, Dirgahayu Indonesia. Mereka itu berkecimpung di dapur umum dan di bidang medis. Tapi kalau yang angkat senjata ya ada juga. Di sini melahirkan karya-karya sajak Kerawang Bekasi. Ada juga melatih di Tapal Batas. Tapi tanya sama Belanda, oke aja ya, apa juga oke. Apa pulang pergi saya oke-oke aja dikasih sama dia pelajaran udah. Melawan lupa, melatih di Tapal Batas, jam 9:30 malam ini. Journey Way to Explore, setiap minggu jam 2:30 sore. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, tadi Pak Umar di Palembang mengatakan bahwa koruptor itu harus diperlakukan sama dengan